Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini atau pada pertemuan kali ini, kita masih akan membahas mengenai dasar desain grafis, yaitu materi unsur tata letak. Setelah kemarin kita sudah membahas beberapa unsur tata letak seperti garis, bidang, lalu tekstur, ruang, dan lainnya. Kita akan membahas unsur tata letak yang lainnya. Berikut adalah unsur-unsur tata letak. Setelah kemarin kita sudah membahas yaitu tentang titik, garis, bidang, ruang, tekstur. Nah, pada hari ini kita akan membahas yaitu unsur tata letak, ilustrasi, dan tipografi. Yang pertama ada unsur tata letak ilustrasi. Apa sih sebenarnya ilustrasi tersebut? Mari kita bahas bersama-sama untuk materinya. Ilustrasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrate, yang berarti menjelaskan. Ilustrasi menurut definisinya adalah seni gambar yang dimanfaatkan untuk memberi penjelasan atas suatu maksud dan tujuan secara visual. Ilustrasi secara harfiah berarti gambar yang dipergunakan untuk menerangkan atau mengisi sesuatu. Dalam desain grafis sendiri, ilustrasi merupakan subjek tersendiri yang memiliki alur sejarah serta perkembangan yang spesifik atas kegiatan seni tertentu. Berikut adalah macam-macam ilustrasi. Ilustrasi dibagi menjadi dua macam, yaitu ilustrasi image bitmap dan ilustrasi image vektor. Yang pertama ada ilustrasi image bitmap. Apa sih untuk bitmap sendiri? Untuk ilustrasi image bitmap merupakan ilustrasi yang dibentuk oleh susunan raster, titik, atau titik koordinat dalam suatu grid. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah titik yang membentuk suatu grafis bitmap, berarti semakin tinggi tingkat kerapatannya. Sedangkan untuk ilustrasi image vektor, ilustrasi image vektor merupakan ilustrasi yang terbentuk dari serangkaian instruksi secara matematis yang terdiri dari bentuk, garis, dan bagian lain yang saling berhubungan. Berikut di sini ada contoh ilustrasi image bitmap dan vektor. Untuk contoh dari bitmap sendiri, di sini terlihat komponen penyusun gambarnya adalah titik. Jadi semakin kita perbesar, itu akan terlihat jelas juga untuk titik-titik atau kotak-kotak yang saling berhubungan. Sedangkan untuk image vektornya terdiri dari komponen gambarnya terdiri dari garis yang secara matematis. Jadi terlihat ketika diperbesar pun untuk image vektor itu terlihat masih jelas dan kualitasnya masih bagus. Lalu selanjutnya ada unsur tata letak yaitu tipografi. Tipografi merupakan salah satu unsur tata letak yang berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu dan menciptakan kesan tertentu. Nah, untuk tipografi sendiri ini adalah merupakan seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf. Tipografi melibatkan beberapa pengaturan pada huruf, seperti ukuran huruf, lalu seperti jenis huruf, tracking atau jarak antar hurufnya, dan juga jarak antar barisnya. Berikut adalah unsur-unsur yang ada di dalam tipografi. Nah, tipografi ini dalam fungsinya sebagai unsur tata letak secara umum berupa teks yang terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada judul. Untuk judul sendiri ini dalam sebuah komposisi tata letak merupakan bagian yang terpenting atau bagian utama untuk menarik perhatian dan merupakan hal yang pertama kali dibaca. Lalu bagian yang kedua ada subjudul. Untuk subjudul sendiri merupakan kelanjutan dari judul yang berfungsi menjelaskan makna atau arti pada judul. Lalu selanjutnya ada naskah. Nah, naskah sendiri ini adalah kalimat yang berisi informasi yang lebih mendetail dan mendalam sesuai dengan tema pada judul. Dan yang terakhir ada logotype. Nah, untuk logotype sendiri ini berupa teks atau huruf. Nah, itu disebut logotype. Untuk logo sendiri sebagai identitas produk atau instansi dibuat sederhana dan komunikatif.
yang merupakan manifestasi dari seluruh filosofi sebuah produk atau perusahaan. Kemudian ada fungsi dari tipografi. Nah, untuk fungsi utama dari tipografi adalah membuat teks berguna dan mudah digunakan. Ada dua fungsi utama dalam tipografi. Yang pertama ada kejelasan bentuk huruf atau legibility. Nah, untuk legibility ini sendiri merupakan kemudahan mengenali dan membedakan suatu karakter atau huruf atau rupa atau tulisan tanpa harus bersusah payah kita membacanya. Lalu ada juga fungsi keterbacaan atau readability, yaitu tingkat kenyamanan atau kemudahan suatu tulisan atau huruf saat dibaca oleh penikmatnya. Berikut adalah contoh dari desain tipografi. Seperti ini contohnya. Nah, untuk tugasnya kalian cari gambar ilustrasi, bisa di media cetak seperti contohnya koran atau majalah, atau bisa cari juga di internet. Lalu untuk gambar-gambar tersebut digunting lalu dibuat clipping ya, bisa dibuat di kertas HVS, ditempelnya. Lalu berilah komentar juga pada setiap gambar yang kalian pilih atau gambar yang kalian tempel tersebut. Nah, untuk komentarnya itu bisa ditulis tangan atau bisa juga diketik sesuai dengan kalian. Demikianlah untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa dimengerti ya. Jika masih ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas, bisa langsung tanyakan ke Ibu. Terima kasih semuanya untuk perhatiannya. Sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.